kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Itu murni karena keterbatasan kami, dan mudah-mudahan apa yang kurang mampu untuk bisa kami sempurnakan atau kami perbaiki di kemudian hari. Atau nanti mungkin di dalam perjalanan, karena biasanya perjalanan ibadah itu tentu berbeda dengan perjalanan-perjalanan biasa. Ya, contoh misalkan kalau perjalanan yang murni hanya wisata, itu relatif lebih mudah untuk bisa dijalankan dibanding kalau di dalamnya ada nilai ibadah. Wallahu a'lam, mungkin karena kalau ibadah itu ada setan yang menemani. Mungkin bedanya di situ. Kalau lagi jalan-jalan ke Itali, jamaah itu nunggu bis barang setengah jam, 1 jam itu nggak ada marahnya. Santai Ustaz, kita juga di sini mau menikmati foto-foto di depan hotel, padahal bis mungkin belum datang. Tapi kalau ada perjalanan ibadah ini baru 5 atau 10 menit itu sudah lain. Kapan Ustaz? Kapan? Tapi bersyukur, alhamdulillah, berarti perjalanan kita perjalanan yang bernilai baik, bernilai ibadah. Kenapa? Karena dimata-matai oleh syaitan. Jadi kalau nanti ada kekurangan di awal, kami mohon maaf ya. Murni karena kekurangan dari kami, dan insya Allah mudah-mudahan kami mencoba untuk meminimalisir. Nah, ini biasanya acara pertamanya Bapak Ibu, sambutan dari pihak travel. Saya mewakili. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat dari perjalanan kita. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Arifin Nugroho, yang insya Allah akan bersama dengan Bapak dan Ibu membersamai perjalanan ibadah Bapak dan Ibu. Walaupun nanti saya akan sampaikan berita baik dan berita buruk ya. Karena memang ini sejak COVID kemarin Bapak Ibu, itu Israel sedang banyak berulah. Dari 2013 atau 2014 saya lupa, mengadakan perjalanan ke Masjidil Aqsa ini relatif sampai terakhir sebelum COVID kemarin 2020. Saya setahun kadang 3-4 kali itu tidak pernah ada cerita kalau visa itu ditolak ya. Semua, saya belum pernah ada jamaah yang tertolak visa itu selama perjalanan dari 2013 atau 2014 saya lupa, itu hanya satu saja yang tertolak. Itu di tahun 2017 atau 2016, itu pun hanya satu. Belum pernah ada cerita. Tetapi sekarang setelah COVID itu 30% dari jamaah yang mengajukan tertolak. 30%. Banyak, betul banyak ya. Bahkan ada yang setengahnya. Saya ketika ini bukan yang heran, ketika komunikasi dengan travel-travel yang lain, karena mereka tanya, gimana ini Ustaz? Apakah memang begitu? Ya dulu sih enggak, cuman memang sekarang setelah COVID itu ada aja modelnya seperti itu. Ya. Bahkan sampai sekarang masih begitu. Nah, tapi insya Allah, ya, semua insya Allah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah saya akan menemani, walaupun nanti akan ada berita baik dan berita buruk. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, apapun itu, Bapak dan Ibu tadi yang saya sampaikan sudah terpilih. Sudah terpilih, segala niat itu insya Allah sudah menjadi bahagian catatan amal ibadah Bapak dan Ibu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu ketika ditanya alasannya apa kok datang ke Masjidil Aqsa, biasanya sih kalau yang ke Masjidil Aqsa itu sudah punya alasan sendiri. Ya, walaupun ada, kenapa ke Masjidil Aqsa? Salah daftar Ustaz, mungkin ada juga. Kok salah daftar? Tadinya mau umroh aja, tiba-tiba ternyata saya daftarnya yang ke Aqsa. Kayaknya yang begitu jarang ya. Yang begitu jarang. Kalau yang umroh mungkin ada yang salah daftar, ada yang salah daftar. Tapi salah daftar paket, ada yang begitu. Saya kira daftar paket ini Ustaz, ya, pokoknya saya bayar, ternyata ya tapi itu hanya salah daftar. Kalau salah daftar di Aqsa nggak ada. Biasanya sudah ada alasan ya. Kalau dulu 2013, 2014 itu masih sangat minim sekali orang Indonesia yang datang. Sangat minim sekali. Ya, kadang-kadang kita miris juga. Katanya Indonesia Muslim terbanyak, tapi begitu kita lagi di perbatasan itu
dengan negara-negara yang muslimnya minoritas. Bukan minoritas, muslimnya lebih dikit dari kita. Contoh, kalau dulu itu saya bawa satu bis isinya cuma 10 atau 15 satu bis. Kalau ini kan 25 memang sengaja dibatasi 25, tidak mau, bukan tidak bisa lebih, hanya kita batasi supaya nanti lebih mudah. Nah, itu dulu 15, 10, nanti bis di belakangnya dari Malaysia. Itu satu bis bisa 30, 35, mereka 3 bis, 4 bis. Jadi orang datang ketika ke sana biasanya disebutnya Malaysia ya, saking orang Indonesia jarang. Tapi sekarang Masya Allah, sekarang itu sehari mungkin selalu ada landing di Jordan untuk berangkat ke Palestina. Walau mungkin hanya satu grup atau 2 grup. Jadi Masjidil Aqsa sekarang tidak pernah sepi dari orang Indonesia, alhamdulillah. Biasanya begitu. Kalau tidak hanya satu travel, mungkin 2, 3, bahkan kadang-kadang pernah dalam satu momen setengah Masjidil Aqsa isinya orang Indonesia. Setengah Masjidil Aqsa. Maka sekarang sudah familiar sekali dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Padahal orang-orang Palestina itu Bapak Ibu begitu senangnya dengan orang Indonesia. Saya pernah bawa jamaah sampai ke Ramallah. Kala itu masih belum terlalu konflik. Itu sampai di Ramallah ketika kita turun di tengah kota, terus biasa kita sitir jalan kaki, itu semua jamaah diminta untuk mampir ke tokonya mereka. Ada yang toko makan, toko souvenir, toko apa, cuma satu, mau ngasih hadiah. Jadi kita itu nggak ada yang bayar. Ada yang sampai dikasih manisan, yang di sini dikasih makan, yang di sana nggak ada yang bayar. Mau dibayar nggak mau, jangan kamu saudara kami. Engkau saudara, kami sudah dengar Indonesia yang katanya senantiasa setiap saat bela Palestina. Baru saat ini kami lihat orangnya. Jadi mereka tuh tarik-tarikan kita bersama ke sana. Kenapa? Karena memang beri mereka dengan Indonesia, Masya Allah. Nah sekarang sudah alhamdulillah. Ya, jadi sekarang sudah banyak. Tetapi mungkin karena banyak itu juga, akhirnya Israel ini melihat ini kok kayaknya ancaman. Karena orang Indonesia itu sifatnya, ibu-ibu, bapak-bapak, diam-diam, senyum-senyum, ketawa-ketawa, tapi ternyata di belakang banyak aktivitas yang dilakukan. Kayaknya cuma kayak orang nggak tahu gitu aja, diam-diam ya. Baru ditanya kayak orang nggak paham aja. Tiba-tiba begitu sampai di masjid nyumbang 20 juta. Masjid nyumbang, wah gitu. Jadi mungkin mereka bingung juga itu. Kelihatannya orang nggak tahu apa-apa, pokoknya dia disuruh ini ikut, tapi ternyata beda dengan orang-orang dari negara lain gitu. Kadang-kadang konfrontasinya kelihatan, marah orang Indonesia nggak gitu. Tunggu sini itu, ya sana. Sudah ke masjid boleh masuk, nggak boleh nggak masuk. Tapi ternyata kekuatan yang diberikan lah. Jadi insya Allah Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah punya alasan. Sudah punya alasan yang lebih kuat dibanding mungkin dengan perjalanan yang lain. Contoh misalnya kalau umroh, ya ada orang yang kadang-kadang niat, ada yang nggak niat. Ada yang mau berangkatnya terpaksa, ada yang ya saya sebenarnya nggak mau berangkat umroh, cuma karena disuruh nemenin, mau gimana lagi? Nggak ada yang begitu. Ya. Ada juga mungkin yang mau berangkat umroh itu kenapa berangkat? Hadiah Ustaz. Saya minta mentahnya nggak boleh. Tapi kalau untuk Aqsa insya Allah enggak. Bahkan ada beberapa jamaah itu yang ketika mau berangkat ke Aqsa sampai tulis wasiat. Tulis wasiat, minta tulis wasiat dan kita nggak pulang lagi. Ya. Atau bahkan ketika walimahnya itu pakai bersedih-sedih. Dulu kali ya, sekarang udah enggak lagi. Itu sampai ada banyak yang tanya, kamu betul mau ke Aqsa? Anakmu masih kecil-kecil, lah urusannya antara ke Aqsa sama anak yang masih kecil. Tapi ada yang begitu, ya, ada yang begitu. Walaupun sekarang alhamdulillah, sekarang sudah mulai familiar dan banyak berita yang sampai bahwa ke Aqsa itu bukan perjalanan yang seolah taruhannya nyawa. Ya perjalanan biasa saja, perjalanan yang nyaman, perjalanan yang mudah, perjalanan yang tidak mengerikan. Dulu karena memang beritanya masih mengerikan. Itu kalau kita sampai di perbatasan untuk periksa, ya karena perbatasan Palestina itu yang isi orang Israel, Bapak Ibu. Oh itu wah luar biasa, menegangkan dulu. Sampai ketika nunggu di bis itu ada jamaah yang belum turun dari bis, padahal sudah nunggu tinggal turun ke imigrasi itu ada yang bolak-balik kamar mandi 5 kali. Ya karena tegang. Ya, gimana ini Ustaz? Dulu, sekarang sih sudah enggak. Sekarang sudah enggak. Nah, mudah-mudahan sekali lagi niat kita benar, niat kita baik, karena insya Allah apa yang Bapak Ibu laksanakan
Besok hari itu merupakan sebuah kebaikan yang Masya Allah luar biasa. Kalau ditanya kenapa, kalau misalkan nanti kenapa pergi ke Aqsa? Kenapa pergi ke Aqsa? Mungkin teman kerja kita tanya, saudara kita tanya, tetangga kita tanya. Kita perlu jelaskan bahwa ke Masjidil Aqsa itu adalah perjalanan yang diperintahkan. Ya, perjalanan yang diperintahkan. Dalilnya mana? Yang pertama, ketika Nabi SAW menyampaikan, di saat Maimunah istri beliau bertanya bagaimana Aqsa di mata kaum muslimin, beliau menjawab bahwa Aqsa itu adalah tanah suci buat umat Islam. Fazuruha, kata Nabi, datang ke sana, datang ke Masjidil Aqsa. Itu Nabi perintahkan kepada istri beliau, itu juga berarti perintahkan kepada para sahabatnya. Kala itu di saat diminta atau kala itu di saat memerintahkan, itu Masjidil Aqsa masih menjadi jajahan orang Romawi juga, tapi sudah diperintahkan. Itu yang pertama ketika bicara tentang dalil. Maka kalau ada perintah di dalam istilah syariat, perintah itu menghasilkan sebuah kewajiban. Itu yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Isra, yang dalam setiap peringatan Isra dan Mi'raj itu dibaca, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai ada namanya itu, suratnya dikasih nama Al-Isra, perjalanan ke Masjidil Aqsa. Jadi itu ada isyarat gitu. Satu surat di Al-Quran namanya perjalanan. Mau diartikan perjalanan malam hari atau mau diartikan perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi satu surat perwakilan dari perjalanan ke Masjidil Aqsa. Isyarat bahwa itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Disyariatkan. Bahkan Nabi SAW menyatakan jauh lebih tegas lagi. Jauh lebih tegas. Apa? La tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Nabi menyebutkan Masjidil Haram, wa masjidi hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Tiga. Ini bahasanya lembut Bapak Ibu. Jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Artinya kalau untuk ketiga masjid ini apa? Paksa. Sama kalau ada dokter bilang kepada ibu yang mungkin anaknya sakit, bilang, Bu, jangan paksa anak ibu makan kecuali sarapan. Jangan paksa anak ibu makan kecuali sarapan. Berarti sarapan harus dipaksa. Kan bahasanya begitu. Sama Nabi mengatakan dengan bahasa yang begitu lembut, jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Berarti tiga masjid ini paksa. Makanya saya sering sampaikan ke jamaah-jamaah yang sudah memiliki kemampuan, jangan sampai kita sudah ke Italia, jangan sampai kita sudah ke Jepang, jangan sampai kita sudah ke Amerika, Aqsa belum. Bukan apa-apa, nanti menjadi pertanyaan. Perjalanan yang akan menjadi pertanyaan kita ketika kita mampu itu hanya tiga, yang lain nggak ditanya. Kalau orang meninggal belum ke New York, nggak ditanya di kubur. Kamu kenapa belum ke New York? Nggak ada. Kamu kenapa belum ke Tokyo? Nggak ada. Kamu kenapa belum ke Sydney? Nggak ada. Tapi kalau tiga masjid ini Allah sudah berikan anugerah harta, dia nggak jalan, jadi pertanyaan. Maka alhamdulillah ini bahagian daripada menggugurkan, yang merupakan sebuah kewajiban. Ditambah lagi di dalam ayat itu disampaikan bahwa tanah yang diminta oleh Allah untuk diziarahi, Masjidil Aqsa, Allah sampaikan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Oh, ini juga lebih dalam lagi bahasanya. Allah sampaikan yang diberkahi sekelilingnya. Ini kalau bahasa kita istilahnya kayak majas, Bapak. Ya. Jadi kalau ada tempat basah sekelilingnya, berarti tempat itu full, saking dia luber. Ya. Makanya ada yang tanya, Ustaz, kenapa kok di dalam Al-Quran disebutnya yang diberkahi sekelilingnya? Nah, Masjidil Aqsa-nya berkah apa enggak? Karena kalimatnya alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Pertanyaannya, Masjidil Aqsa-nya berkah apa enggak? Itu majas. Kalau sekelilingnya aja diberkahi, gimana di dalamnya? Jadi itu Allah tidak menyampaikan
dengan kalimat yang standar. Kalau mau disampaikan kalimat standar, yang kami berkahi di dalamnya dengan berkah yang banyak sampai luber, kepanjangan Al-Qur'annya. Jadi dikasih yang simple. Yang kami berkahi sekelilingnya. Sekelilingnya aja berkah, apalagi di situ. Maka tidak ada nabi, Bapak Ibu, tidak ada nabi kecuali Allah sampaikan beliau untuk menapakkan kakinya di tanah ini. Nggak ada nabi yang nggak disampaikan ke sana. Sampai Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra dan Mi'raj Allah sampaikan untuk menginjakkan kaki beliau di sana, walau sesaat. Jadi seolah itu menjadi kunci. Apalagi yang Masya Allah luar biasa, ini rahasia Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari kisah perjalanan para nabi, rata-rata nabi itu pasti akan dalam dakwahnya atau dalam kehidupannya mencapai titik nadir. Titik nadir, titik bawah. Rata-rata mereka akan menjumpai titik balik dan kembali naik itu setelah mereka diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Tidak berlebihan di antaranya. Kalau kita ambil dari riwayat yang paling di antara para nabi yang paling tua lah, yang ada. Contoh misalkan, kalau Nabi Adam kejauhan, Idris, Hud, Nuh, Soleh kejauhan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dakwah di kampung halamannya, Ur namanya, di Irak Selatan, gagal. Pindah ke Babil, ketemu dengan Namrud, bukan gagal ya, artinya belum Allah kasih belum Allah kasih berhasil lah, kan pengikutnya nggak banyak. Pindah ke situ, ke Babil, belum juga. Ke Haran, belum juga. Akhirnya udah putus asa. Bukan putus asa, artinya kok nggak selesai, nggak sukses gitu. Padahal udah di 3 tempat yang menjadi pusat peradaban pada masa itu. Akhirnya apa? Dari Haran Allah minta untuk kamu pergi dulu ke tanah berkah. Maka pergilah beliau ke Palestina. Beliau mendirikan bangunan yang ada di Masjidil Aqsa. Setelah itu punya keturunan Ishak. Setelah itu orang-orang yang ada di seputaran Palestina semuanya bertauhid. Gak ada yang orang ketemu dengan Nabi Ibrahim kecuali masuk agama tauhid. Termasuk diantaranya Zulkarnain. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, itu Zulkarnain, raja yang menguasai timur dan barat. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan beliau ini masuk Islamnya memeluk agama tauhidnya di tangan Nabi Ibrahim. Akhirnya punya Nabi Ismail. Luar biasa. Kebaikan itu diberikan kapan? Setelah menginjakkan kaki di tanah Baitul Maqdis. Begitu juga dengan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa. Mencapai puncak kejayaannya juga di masa mereka setelah menginjak Baitul Maqdis. Makanya ada istilah Nabi Daud. Lalu anaknya Nabi Sulaiman, Nabi yang punya kekuasaan meliputi seluruh bumi pada masanya. Bahkan jin jadi pasukannya, angin bisa diperintah. Nabi Sulaiman, kalau ditanya istananya di mana? Dibangun di atas Masjidil Aqsa. Makanya orang Israel sekarang ribut nyari namanya Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu runtuhan istana Sulaiman yang pernah dibangun di atas Masjidil Aqsa. Ya. Itu tanahnya luar biasa. Terus nanti kalau kita sampai di Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu di Isra dan Mi'raj kan, itu di titik nadir, di tahun dimana di tahun dimana paman beliau meninggal, di tahun dimana istri beliau meninggal. Tahun itu disebut tahun kesedihan. Bahkan beliau juga diusir dari Mekah, bingung mau kemana, nggak tahu kemana. Ke Taif dilempari batu. Akhirnya dengan izin Allah ada satu kabilah yang melindungi beliau, memberikan suaka, bisa balik lagi ke Mekah. Nah, di saat itulah malam hari Jibril datang mengajak beliau untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Baru setelah itu banyak pertolongan Allah hadir sampai disiapkan Madinah. Jadi yang tanah Bapak Ibu besok datangi itu tanah yang penuh dengan keberkahan, yang sudah membuktikan bukan hanya manusia level kita, yang membuktikan manusia level Nabi. Kalau mau cerita lebihnya, banyak lagi. Ya, contoh misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mengirim pasukan untuk membuka sana membuka sini, selalu saja nggak mampu. Kayak mentok. Akhirnya semua ditarik pasukannya. Sekarang buka dulu Masjidil Aqsa. Begitu Masjidil Aqsa dibuka untuk dimakmurkan, baru setelah itu seolah timur dan barat itu Allah mudahkan rezeki dibuka oleh kaum muslim. Jadi insya Allah ini menguatkan saja, karena saya yakin Bapak Ibu sudah punya alasan sendiri-sendiri ketika ingin datang ke sana.
Saya hanya sekedar menguatkan. Ya. Bismillah, nikmati ibadah yang ada di sana, nikmati segala kebaikan yang ada di sana. Apalagi Nabi Sulaiman alaihissalam sudah berdoa di saat beliau selesai membangun Masjidil Aqsa, kompleks Masjidil Aqsa. Beliau berdoa. Apa doanya? 3 doa. Salah satunya, ini yang penting buat kita karena ini yang buat kita. Nabi Sulaiman menyampaikan dalam doanya, ya Allah, jangan sampai ada hambamu setelah aku yang datang ke sini niat untuk ibadah karenamu, kecuali mereka pulang bersih tanpa usaha. Termasuk kita yang didoakan, dan Allah kabulkan doa ini. Allah kabulkan doa. Maka insya Allah mudah-mudahan bolehlah besok kita di Bandara Soekarno-Hatta saat berangkat masih muka-muka penuh dosa, ya. Tapi insya Allah pulang dari Masjidil Aqsa muka-muka habis dosa. Tapi bukan berarti kalau lagi ya bikin dosa aja gampang tahun depan enggak gitu. Ya. Begitu ya Ibu Bapak ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti dalam perjalanan ya, atau nanti mungkin ada sesuatu yang perlu ditanya, bisa Bapak Ibu tanya. Saya sekarang ingin menjelaskan tentang perjalanan kita dulu. Kita yang bahagia-bahagia dulu Ibu, ya. Kita yang bahagia Bapak Ibu, nanti yang akhir-akhir aja ya, yang agak sedikit menyedihkan yang akhir. Mau yang menyedihkan dulu atau yang bahagia dulu? Hah? Oh, sama menyedihkan. Yang bahagia dulu. Ya. Jangan ada yang menyedihkan. Ya. Baik, insya Allah hari Ahad tanggal 1 Oktober Ibu, Bapak, kita akan berkumpul di Soekarno-Hatta. Ini jamnya jam 8 ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah terima itu juga, ada selain ini ada terima itu juga. Mbak Dian, ada Mbak Dian, mana Mbak Dian? Ini udah betul jam 8? Hah? Jam 8 malam ini kumpulnya di bandara ya? Tanggal 1 Oktober jam 8 malam kumpul di mana? Pesawat jam berapa? Oh, 00. Ya. Ya, pesawatnya tanggal 2 dini hari. Berarti kita berangkatnya tanggal 1 jam 8. Jam 8 Bapak Ibu kumpul di Soekarno-Hatta. Pasti kan ini rata-rata jamaah NRA yang sudah biasa jalan ya, jadi tahu kumpulnya. Kumpulnya di gate 2B. Ya, di terminal 3 gate 2B. Insya Allah nanti akan ada yang memberitahu lah kalau NRA di sini. Karena ini kita kayak kalau umroh mungkin banyak ya, jumlahnya bisa sekian 100 2. Kali ini kan kita cuma 25, 26 dengan saya. Jadi mungkin nggak banyak ya, saling lihat saja. Kalau ada yang punya batik NRA lebih bagus dipakai. Ya kalau sedikit sih mungkin saya hafal. Cuma kalau kadang-kadang yang banyak itu karena beliau nggak pakai, saya nggak tegur. Terus langsung dikasih ustaznya sombong. Bukan sombong kan nggak kenal. Tapi kalau pakai jaket NRA, nah insya Allah, atau pakai batik NRA pasti tahu. Ya, walaupun ya, apalagi bukan ya, begitu itu penting ya supaya nanti nyaman perjalanan. Mobil khusus itu topi. Kalau ibu-ibu misalkan ada topi yang agak panjangan gitu kan, biasanya itu biar itu juga hobi boleh. Supaya nanti nggak terlalu panas karena kita ini dapat rezeki yang musim panas. Menginap di Dubai, ya, semalam di Dubai. Selasanya juga masih kita mungkin ada beberapa perjalanan di seputaran Dubai. Kalau yang di hari Senin mungkin kita sampai ke Abu Dhabi. Tapi yang di Selasa kita mungkin hanya putar-putar seputaran Dubai karena jam 14 kita harus take off, berarti jam 11 kita harus sampai di bandara. Jadi praktis mungkin habis sarapan nggak kemana-mana, 1-2 tempat aja yang dikunjungi langsung menuju ke bandara atau mungkin langsung ke bandara. Ya. Selepas itu kita akan mendarat di Amman jam 4 sore. 4 sore keluar mungkin jam 5 sudah mendekati maghrib. Jadi praktis mungkin tidak ada tempat yang dikunjungi, tidak ada tempat yang diziarah. Langsung ke hotel. Istirahat. Karena besok hari Rabunya itu Bapak Ibu, itu perjalanan yang luar biasa padat. Mungkin di antara perjalanan yang paling padat hanya di Rabu itu. Maka usahakan begitu sampai di hotel istirahat.
istirahat, lalu nanti makan malamnya juga di hotel, istirahat, makan malam di hotel, terus habis itu tidur lagi, pagi, bangun tahajud, subuh, baru setelah itu pagi banget hari Rabu, lepas sarapan paling pagi akan langsung berangkat menuju ke Petra, Ashabul Kahfi, ya. Terus sudah. Kok padat Ustaz? Karena dari hotel, dari Aman menuju ke Petra itu 5 jam. Ya. Dan balik lagi 5 jam karena hotelnya di Aman lagi. Plus minus, kalau hotel di Petra tidak banyak hotel yang bagus. Terus hotelnya juga kadang-kadang pasti namanya di daerah ya, Petra itu daerah. Ya. Beda dengan ketika di Aman yang di ibu kota. Jadi berangkat pulang itu udah 10 jam di perjalanan. Ditambah nanti masih ada ke Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfinya nggak jauh, kita turun di parkir, hanya jalan kurang lebih. Perjalanan itu kurang lebih sekitar 5 jam, PP 10 jam. Insya Allah alhamdulillah nanti guide-nya juga guide terbaik nomor 2 se-Jordan. Nomor 1 bukan saya. Nomor 1-nya saya nggak berani ngomong nomor 1, makanya selalu nomor 2. Nomor 2. Itu Bapak Ibu ya. Nah, 2 tempat ini nanti kita akan, saya tidak banyak menyampaikan juga karena nanti insya Allah guide kita ini yang jauh lebih saya kenal dekat dengan guide-nya juga. Dia memang ahli sejarahnya di sana juga, dia akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia aman, dia juga orang Yordan. Ya, saya sudah seperti saudara juga dengan beliau. Pokoknya insya Allah mumpuni, dan saya biasanya kalau NRA minta supaya beliau menjadi guide. Yang penting kita siapkan fisik karena sehari itu kita akan full jalan, ya. Ada naik mobil golf kalau mau. Cuma memang ada kelebihan, ada kekurangan, plus minus. Plusnya, kelebihannya satu nggak capek, ya. Satu nggak capek, terus apa lagi? 2 kelebihannya dulu, nggak capek, nggak lelah, nggak letih, nggak panas, nah gitu. Nanti dijelasinnya di ujung. Nah itu termasuk kekurangannya. 1, bayar. Ya karena tidak include, bayar. Yang kedua, selama perjalanan mungkin ada tempat-tempat yang perlu dijelaskan, jadi nggak dapet. Ya, memang mobil golf ini sebenarnya untuk darurat. Kalau ya nggak darurat ya enak malahan jalan kaki gitu sekalian olahraga. Ya kapan lagi gitu kan. Memang kita ke sana tujuannya untuk mengunjungi itu kalau saya pribadi gitu ya, jalan kaki. Terus berikutnya kekurangannya lagi nggak dapat nggak bayar, nggak dapat penjelasan, nggak dapat keringat. Nah kalau jalan kaki nggak dapat keringat. Itu kurang lebih. Apa itu Petra? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Apa itu Petra? Apa itu Petra? Walaupun nanti dijelaskan. Kita akan mengunjungi satu situs yang bukan tua, tapi relatif tua. Dia adalah peradaban yang dibangun di tahun 10 Masehi. 10 Masehi. Kalau di sana Bapak Ibu, 10 Masehi itu tidak tua. Karena yang tua 3000 sebelum Masehi. Kalau di Indonesia Borobudur itu sudah tua, walaupun dia baru tahun 700 Masehi. Itu udah tua. Kalau di sana 700 Masehi ini rumah penduduk. Di rumah sudah dari 700 Masehi. Itu rumah penduduk atau kota ya. Nah, jadi di sana memang kalau ini Petra termasuk yang pertengahan lah. Dia abad tahun ke-10 awal Masehi. Kota yang dibangun oleh suku Nabaten. Oleh suku Nabaten dengan segala macam bentuk kemodernannya pada masanya yang nanti akan Bapak Ibu lihat. Lalu apa urusannya dengan mungkin kalau kita lihat dari perjalanan-perjalanan ibadah? Di situ adalah kota tempat singgah. Jadi ada kemungkinan di kota itu singgah beberapa nabi. Walaupun tidak bisa dipastikan. Makanya ada beberapa titik yang di situ dekat situ ada namanya mata air Nabi Musa. Karena dulu Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun lalu dengan dengan Bani Israel ketika
mereka melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke Palestina melalui beberapa titik, salah satunya di dekat Petra. Dan terus nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kalau Ashabul Kahfi, saya kira Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Di surah Al-Kahfi itu jelas. Bahkan nanti silakan Bapak Ibu dibuka handphonenya, ya, lalu membaca kisah Ashabul Kahfi di Goa Kahfi. Ya. 7 orang pemuda yang menyelamatkan imannya, lalu Allah selamatkan dengan pertolongan Allah untuk bisa tinggal di situ. Bahkan ketika mereka lelah, letih, tertidur 300 berapa tahun? 309 tahun. Makanya saya harap nanti Bapak Ibu ketika masuk di sana, apalagi musim panas, begitu masuk di sana terasa adem, dingin. Tolong jangan tidur. Kenapa? Saya takut nggak bangun. 309 tahun repot ya. Nah, hari berikutnya Bapak dan Ibu, Kamis pagi langsung menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi kita praktis hanya sehari saja di aman. Langsung Kamis pagi Bapak Ibu akan langsung menuju ke Masjidil Aqsa. Ya, semua tempat yang ada di sini juga nanti sama. Insya Allah akan dibimbing dengan guide yang mumpuni. Ya. Beberapa tempat dikunjungi. Yang pertama Bapak Ibu, nanti saya harap Bapak Ibu di Rabu malam Kamis, ini penting dicatat. Di Rabu malam Kamis, Bapak Ibu kan punya 2 koper ya, koper besar dan koper kecil kan. Kalau bisa untuk kepentingan selama di Aqsa cukup bawa koper kecil saja. Ya, cabinnya itu. Yang cabin, berarti untuk 3 malam. 3 hari 3 malam itu bawa di cabin, dicukup-cukupin lah. Supaya apa? Mempermudah pemeriksaan nanti ketika di imigrasi. Nah, nanti koper besarnya bagaimana? Koper besarnya nanti akan dititipkan. Ada sebelum kita datang menuju ke imigrasi, itu kita mampir ke satu toko souvenir. Sebentar di sana sambil nunggu informasi yang ada dari petugas yang ada di perbatasan. Nanti dia yang akan menyampaikan, oke, sudah siap, bisa jalan. Nah, kita jalan. Nah, di situ itu nanti koper yang besar-besar kita titip. Jadi kita hanya bawa koper kecil supaya tidak repot. Karena apa? Di imigrasi Israel memang walaupun sudah relatif jauh lebih mudah, tapi sekarang ya nggak berubah. Untuk tahap pemeriksaan itu mungkin bisa 4 sampai 5 kali X-ray, ya, terus apa, daripada nanti kita bongkar. Nah, kalau satu koper lebih mudah ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah, mau 5-10 X-ray itu nggak ada masalah. Masalahnya itu yang jaga X-ray kadang-kadang bawa senapan. Begitu dia masuk, buka, ayo moncongnya ke kita gitu kan. Walaupun sekarang udah nggak gitu, tapi ya tetaplah namanya ada rasa nggak suka gitu kan, penjaga auranya itu. Maka kalau yang kecil aja lah udah bawa. Terus berikutnya, karena nanti pemeriksaan X-ray, wabil khusus kepada ibu-ibu, tolong yang jilbab ini jangan yang banyak besi-besi nempel, apalagi ya logam nempel. Yang praktis dulu, masuk ke sana. Karena kadang-kadang X-ray-nya itu terlalu peka. Masuk, keluar lagi. Ya. Untuk mempermudah aja. Ada prinsipnya sih nggak ada masalah di perbatasan, nggak ada masalah. Karena kita sudah semuanya ada suratnya, apa segala macam itu. Ya kayak imigrasi biasa. Apalagi sekarang jauh lebih mudah. Kayak kita imigrasi biasa, bukan sesuatu yang nggak kayak sebelum COVID lah. Lepas COVID relatif lebih mudah. Jadi nggak ada lagi gambaran susah di perbatasan apa di imigrasi, nggak ada lagi. Sekarang apalagi dia juga sudah banyak membuka dengan beberapa negara untuk bisa datang ke sana, dia lebih standar lagi. Jadi itu ya, koper Rabu malam Kamis siapkan yang kecil saja, 3 hari, baju untuk 3 hari. Terus ketika berangkat menuju ke perbatasan, diusahakan untuk tidak menggunakan yang mungkin nanti di X-ray sulit. Bapak-bapak mungkin juga begitu, boleh juga misalkan pakai celana yang sudah pakai iketan aja. Sekarang kan ada celana yang begitu tuh.
yang nggak usah pakai ikat pinggang. Ya, karena kalau ikat pinggangnya yang tidak pakai itu nggak apa-apa logam. Tapi kalau misalkan daripada ya sudah lebih mudah gitu. Ya, nah, itu lebih enak. Terus nanti di perbatasan Bapak Ibu kalau ditanya sesuatu standar nanyanya, bukan tanya yang macam-macam enggak. Tapi kalau ditanya lebih baik jangan show off kalau kita itu bisa bahasa Inggris. Nanti pertanyaannya jadi panjang. Kalau bisa jawab aja pakai bahasa daerah. Ya, dia tanya apa? Geleng-geleng. Itu relatif lebih aman. Ya. Kalau tanya apa pekerjaanmu? Nggak apa-apa, kita jawab nggak tahu juga aman, nggak ada masalah. Sebab semuanya sebenarnya sudah tertulis. Bapak Ibu kemarin kan nulis kan, catatan segala itu sudah ada. Cuman dia kadang-kadang mau tahu gitu. Untuk mengambil informasi lebih banyak. Nah, mengambil informasi lebih banyak tentu kepada orang yang bisa komunikasi. Ya kalau enggak, ya punya jamaah itu dia pintar bahasa Inggris pintar, tapi karena dia omongkan begitu ditanya ya sudah. Oh, alhamdulillah. Disinilah letaknya orang yang bodoh itu malah justru selamat aja. Gimana Bapak? Handphone. Boleh, handphone boleh, nggak ada masalah. Handphone boleh dipakai. Kamera silakan. Handphone, kamera boleh. Apa lagi? iPad boleh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau bolak-balik nanti disebut saja. Boleh, lebih bagus. Kalau pakai seragam kita sepakati dia biasanya memberi jalan lebih mudah. Karena grow. Ya udah kalau gitu biasanya saya lupa, terima kasih Pak diingatkan. Di bajunya itu dipakai 2 kali. Jadi jangan terlalu dibuat bau ya. Karena waktu berangkat kita pakai, habis itu langsung dimasukin koper lagi aja. Nanti dipakai lagi di saat kita mau berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Gitu. 2 kali, ya 2 kali. Ya yang punya misalkan sudah langganan dengan NRA punya baju lebih dari 1 ya nggak apa-apa dibawa 2. Ya kan warnanya aja sama, batiknya beda Ustaz, yang penting warnanya sama. Nanti biasanya dia akan kelihatan, nah, dia langsung akan. Boleh, perhiasan silakan. Emas kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting dipakai aja, jangan dikantongin. Nah, takutnya nanti ada yang dikantongin nanti pakai aja nggak apa-apa. Ya paling kalau misalkan ada sesuatu yang curi copot, ya kan kalau yang normal aja dipakai nggak apa-apa copot. Sambil tapi dilihat. Ya. Koper cabin pakai nggak apa, boleh. Gimana? Nggak apa-apa, boleh. Koper cabin sendiri boleh, yang nggak boleh koper cabin orang lain nggak boleh. Nggak apa-apa, boleh. Kan kita bawa sendiri-sendiri, dia nggak lihat kopernya. Karena koper akan kita bawa sendiri-sendiri. Dia lihat mungkin seragamnya yang lebih kelihatan. Oh, ini satu grup. Nanti kalau ada yang agak di belakang, kadang-kadang dia panggil ini, kamu grupnya di situ. Oh, iya. Apalagi pertanyaan? Sudah ya sampai di sini ya? Baik. Setelah itu selesai imigrasi, ya. Jadi imigrasi itu kita agak sedikit beda, Bapak Ibu. Kita dari Jordan, dari hotel akan naik bis sampai ke imigrasi Jordan, lalu diantar sampai ke imigrasi Israel. Kita turun semua di bis, jadi jangan ada yang ditinggal di bis, karena kita akan diperiksa di imigrasi, lepas itu pindah ke sana ganti bis. Tapi nanti di ujung sudah seperti kayak di bandara di sini, nanti ada yang akan angkat bendera NRA. Nah, kita ikut. Nanti akan ditunjukkan bisnya di sana. Dan imigrasinya nggak besar. Imigrasi hanya dua kali bangunan ini aja. 2 kali bangunan ini. Jadi nggak kayak bandara. Kalau bandara kan kita jualan juga nggak ini. Jadi periksaan di situ, periksaan lagi di sini, periksaan di sini. Ini sudah pintu keluar dan langsung ke parkiran bis. Jadi nggak kesasar. Kalaupun kesasar hanya ke kamar mandi aja. Habis disuruh sana Pak jalannya, karena ruangannya imigrasinya kita. Lalu, jadi nanti itu tujuannya kalau memang kita ditanya segala macam, nanti yang kita tunjukkan adalah stikernya itu. Kalau kita sudah dapat, luar sudah ditulis. Setelah itu kita akan mengunjungi beberapa tempat. Nanti akan dijelaskan itu di hari Kamis ya. Sampai nanti langsung ke Masjidil Aqsa yang insya Allah
sesuatu istimewa buat bapak dan ibu dapat sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Dan semuanya dapat sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Ya. Nah nanti di akhir itu saya akan sampaikan, kan ada berita baik dan berita buruk. Tadi kita sepakat saya kasih berita menggembirakan dulu, abis ini nanti ada berita yang menyedihkan. Kapan kita tahu? Alhamdulillah, ini biasanya mohon maaf, ada yang sampai berangkat itu belum ada info. Ada info ketika kita sudah di Petra. Itu semua jamaah waktu jalan itu semuanya masih, kenapa Bapak Ibu nggak senyum? Belum tahu masuk apa enggak. Gitu. Dan begitu sampai di Petra baru keluar informasi, baru mereka boleh sujud syukur Ustaz? Ya sujud syukur boleh, silakan. Kalau kita alhamdulillah kemarin sudah keluar. Belum dikabarin kan Bapak Ibu? Memang saat ini akan dikabarin. Hari Jumat istimewa, Bapak Ibu bisa sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Luar biasa. Bersyukur. Ini nikmat yang tidak semua, saya katakan tidak semua. Kadang-kadang ada yang dia nyampe di Aqsa itu kan paling lama 3 hari rata-rata travel Indonesia. Kalau dia nyampe nya Senin masuk di Aqsa cuma Senin, Selasa, Rabu. Kalau nyampe nya Selasa, Rabu, Kamis. Kalau nyampe nya Kamis, nah kayak kita Kamis, Jumat, Sabtu. Alhamdulillah. Jadi dapat di sana sholat. Biasanya nanti akan banyak hari Jumat ini di Masjidil Aqsa untuk menikmati Masjidil Aqsa, untuk sholat Jumat di sana dan beberapa tempat. Sabtunya, Bapak Ibu akan jalan ke beberapa tempat yang ini jarang didatangi oleh travel-travel yang lain. Di antaranya Tiberias. Bapak Ibu akan datang ke Danau Tiberias. Tahu Danau Tiberias? Tahu kisahnya? Ini akan menjadi ciri akhir zaman. Nanti di akhir zaman ini danau mengering. Makanya nanti ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa live report dari sana. Kira-kira masih ada air atau udah kering? Nah, kalau ternyata sudah mengering, sampaikan yang di Indonesia. Mohon maaf, harus segera banyak bertaubat Bapak Ibu, danaunya sudah mengering. Karena Indonesia kan sukanya yang begitu. Berita yang aneh-aneh, jadi itu cepat rame. Arab Saudi sudah menghijau, sebentar lagi kiamat. Orang Arab Saudinya sendiri marah, kita lagi menikmati hijaunya alam, malah justru dibilang kiamat. Ya, ada juga ke Tel Aviv. Loh, ngapain kita ke ibu kota Israel Ustaz? Enggak. Kita ke Tel Avivnya bukan di sisi yang ibu kota Israel. Kita ke Tel Aviv ya di sisi Muhammadi namanya. Ada satu tempat yang namanya Muhammadi atau Mahmudi. Itu kampung di selatannya Tel Aviv, itu mayoriti yang ada di sana Muslim. Jadi masih ada minoritas Muslim yang tinggal di selatan Tel Aviv. Ya secara tidak langsung kita akan datang ke masjidnya juga. Yang masjid ini sudah ratusan tahun juga, kita mencoba untuk memberi support lah kepada mereka. Sekaligus kita akan mengunjungi tempat di mana dulu Nabi Yunus ditelan mereka. Ya. Makanya saya minta jangan dekat-dekat dengan laut di sini, takut ditelan. Tuh. Nanti di Tiberiasnya Bapak Ibu akan naik perahu mengelilingi danau Tiberias dan akan makan siang di Tiberias. Ini kalau buat orang-orang Nasrani, ini sesuatu banget bisa makan di Tiberias, sesuatu. Apalagi makan ikan petrus. Keyakinan mereka makan ikan ini berpahala. Ada yang mengatakan dosanya habis ya kalau kita kan nggak, tapi nikmati aja ikan, enak ikannya. Ya kalau nggak, saya nggak tahu apa ngelola makannya di Tiberias kah ataukah di Tel Aviv. Tapi biasanya ini makan siangnya ikan karena dua daerah ini terkenal dengan ikan. Gratis. Saya bayarin. Nah, hari Ahad kita check out. Hari Ahad pagi lumayan lama ini, Bapak Ibu 4 hari 3 malam di Aqsa, Masya Allah. Ya, banyak tempat yang bisa dikunjungi. Hari Ahad habis sarapan langsung check out seperti biasa, nanti naik bis langsung ke perbatasan lagi. Perbatasan kalau untuk pulang relatif tidak ada hambatan. Ya, tidak ada hambatan. Kalau bisa malah kata Israel suruh cepat-cepat. Jadi tiba-tiba udah selesai.
Langsung setelah itu kita ke airport, tidak kemana-mana mungkin, atau minimal kita hanya ke Laut Mati. Di sini ada Laut Mati, dulu. Setelah dari border itu tidak jauh ke Laut Mati, paling dari border hanya setengah jam sampai di Laut Mati. Laut Mati itu tempatnya siapa? Kaum Sodom dan Gomora. Dulu tempat kaum Sodom dan Gomora, umatnya Nabi Lut diadab. Astagfirullahaladzim, Ustaz, kita ke sana enggak. Karena itu di belah selatan jauh, masih kurang lebih 20 km. Kita yang di belah utara. Ya, ini satu-satunya laut yang ada di dunia yang mati, yang lain masih hidup. Maka yang disebut laut mati ada. Ya. Kenapa disebut laut mati? Karena nggak ada kehidupan di dalamnya. Garamnya tinggi. Ya. Maka kalau ada orang jual, ayo makan ikan laut mati, pasti nipu. Kenapa? Nggak ada ikan di laut mati. Namanya di laut mati. Nggak ada kehidupan. Garamnya tinggi, kehidupan tumbuhan pun nggak ada. Biasanya orang di sana, kalau sekarang yang lagi tren pengobatan, orang-orang dari Eropa, dari Amerika datang ke sana untuk pengobatan. Mereka yang punya penyakit kulit, mereka yang punya penyakit tulang, biasanya 3 hari nginep di situ. Mereka berendam terus, lalu dengan lumpurnya, katanya mereka itu bisa sembuh. Kita juga paling bisanya ngampung aja, cuma karena kita tengah hari nyampenya. Kalau di amal itu 35, tambahkan 10 derajat. 45. Tapi karena memang kapan lagi kita ke sana, kadang-kadang jamaah maksain diri walaupun cuma 5 menit. Yang penting ngerasain, ngapung, nggak bisa bener, kayak tidur di atas kasur, walaupun cuma di atas airnya kayak ngapung gitu. Nggak tenggelam, tapi tolong jangan menikmati takut sampai ke tengah, karena itu laut dibagi 2. Satu Jordan, satu Israel. Saya takut saking keenaan gitu ya. Tiba-tiba sampai Israel. Nah, itu masalahnya. Nggak bawa paspor kalau bisa. Balik lagi. Ya. Tuh. Habis itu kita langsung ke bandara. Kita check out jam 6 sore. Take off jam 6 sore berarti harus sampai di bandara jam 3, jam 2. Habis makan siang di Laut Mati, langsung ke bandara. Mungkin kalau sempat nanti kita ke Nabi Syuaib, terus ke bandara, langsung pesawat sampai di Dubai jam 2, jam 10 malam kita transit di sana, berarti kurang lebih transitnya itu berapa jam? 6 jam, lumayan lama. Ya, transit kita sudah habis berendam di Laut Mati. Waduh, ini badan sudah semuanya rileks. Suruh transit 6 jam, kaku lagi ya. Nah, selesai. Itu perjalanan tidak kurang. Ini kamarnya Bapak Ibu. Terus ada tambahan lagi. Ini ternyata yang kemarin Bapak Ibu bayarkan itu belum termasuk tip untuk guide dan driver. Jadi itu ada tulisan 5 kali 10 itu $10 per pack. Terus Aqsa sekian dolar per pack, itu mohon maaf, nanti itu karena memang aturan internasional ya, selain Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah nggak ada urusan begitu ya, kita seikhlasnya kalau Mekah Madinah. Cuman kalau di internasional dia tidak ada seikhlasnya, semua dipatok. Jadi patokannya kita ngikut yang seperti itu. Nanti itu bukan untuk siapa-siapa ya, kita langsung serahkan aja ke guide dan drivernya. Dari kita per orang dia akan tulis dan dia akan sampaikan bahwa tipnya adalah sekian, baik di Dubai ataupun di Aman Aqsa. Jadi totalnya berapa di per orang? Ya begitulah kurang lebih. Hah? Di tempat saya aja ada berarti. Jadi ini guide dan driver di Dubai itu per orang 10 USD. Udah per orang udah untuk per hari udah 2 hari ya. Jadi per orang itu 10 untuk yang di Dubai. Untuk yang Aman Aqsa itu per orang 37. Jadi total 47 berarti. 47 per pack untuk 8 hari. Ya 50 berarti kurang lebih lagi. Sama buat tip ustadznya. Sisa 3. Enggak. Kurang lebih 47.
Nanti mereka yang minta, mereka yang apa, mereka akan sampaikan. Disiapkan. Ya kalau nggak minta, alhamdulillah. Paling dia minta sama ustadznya. Baik. Apalagi Bapak Ibu? Yang mana? Baik, mata uang. Lebih baik pegang dolar. Di Dubai dolar, di Jordan dolar, di Aqsa dolar. Di setiap tempat souvenir, ibu-ibu, bapak-bapak mau mampir ke tempat souvenir atau nggak perlu? Oh, perlu atau enggak? Bapak-bapak nggak perlu. Jadi bapak-bapak nanti tunggu di luar. Ini belum masuk. Ya, itu semuanya terima dolar. Cuma Bapak Ibu, khususnya di Jordan itu mata uangnya sangat tinggi. 1 Jordan dinar sama dengan 22.000. Di atas itu 22.000. Jadi kadang-kadang beli teh 2 dolar udah 40. Kerasa. Saya dulu kuliah di Jordan 2 tahun, kerasa. Kalau mau beli kopi, beli teh, kerasa. Baiknya bawa pecahan dolar aja, ya, 1 dolar segala macam. Nah biasanya nanti ada beberapa tempat yang kayak di rest area itu kalau mau ke kamar mandi, nah itu ya. Nah 1 dolar jangan untuk 1 orang. 1 dolar mungkin bisa buat bertiga, kalau suami istri berdua. Walaupun nggak banyak sih nggak apa-apa, cuman nggak apa-apa lah. 1 dolar kan 15.000 ya. Ya untuk bertiga gitu. Dulu 2013, 2014 sampai 2015 itu saya kasih duit 2.000 rupiah Pak. Dia cium-cium tangan. Karena belum banyak orang Indonesia yang kesana. Dikira 2.000, nilainya gede. Oh terima kasihnya sampai cium-cium tangan. Begitu 2016 dia udah tahu. Dia tahu itu cuma sekian. Ya. Jaket tebal nggak usah dibawa. Ya, karena tidak musim dingin. Jaket biasa aja boleh, jaket biasa. Karena mungkin nanti kalau ada yang malam hari atau pagi hari kita datang ke masjid ya standar lah, jangan jaket tebal. Sarung tangan nggak perlu. Sarung tangan tidak perlu, nggak ada sarung tangan. Topi iya, tapi jangan topi kupluk yang kayak kita ke puncak, villa, jangan. Nanti kalau nanti di Desember, Januari, insya Allah Bapak Ibu datang lagi, insya Allah. Ya, merasakan musim dingin di Masjidil Aqsa. Baru itu pakai. Obat-obatan, kalau bisa yang dikonsumsi pribadi dibawa. Yang dikonsumsi pribadi, mungkin ada obatan apa supaya nanti tidak repot tidak. Ada banyak apotek di sana, banyak apotek. Tapi akan lebih mudah kalau kita punya bawa sendiri. Ya, termasuk obat-obat yang standar, obat batuk salah satunya. Nah, kan ibu batuk bawa. Ya, bawa aja biasa dikonsumsi apa segala macam. Ya, atau cemilan silakan. Gak ada masalah. Mau bawa makanan apa aja silakan ya Bu ya. Mau bawa rendang, mau bawa dendeng, mau bawa gulai, opor, sama segala macam silakan. Ada jamaah saya itu yang bawa soto Padang, soto dalam bentuk Indomie. Ya, bebas makanan. Kalau yang dirasa susah untuk makan makanan asing lebih baik bawa. Karena untuk Jordania makanan tidak terlalu cocok dengan orang Indonesia. Untuk di Palestina 50-50. Lebih cocok di Palestina, tapi tidak 100%. Makanannya dia makanan nasi khas Jordan. Kalau orang yang biasa makanan yang tidak harus sedaerah pasti terima. Contoh makanan khasnya, contoh namanya mansaf. Mansaf itu nasi dan daging kambing yang direbus dengan yogurt. Iya, yogurt. Nah, kan ada yang enak, ada yang gitu. Nah, ini udah gambaran ya. Nah, udah. Yang tanda tanya berarti bawa aja rendang sendiri. Ya. Kalau yang suka, insya Allah ya. Kalau saya pribadi suka. Ya, karena saya sudah lama di sana, suka. Ya, cuman beberapa jemaah mungkin nggak cocok. Kalau yang nggak cocok, bawa. Boleh.
Apalagi yang mau ditanyakan? Karena sudah habis. Berkuda. Ada tulisan di sini berkuda, Bapak Ibu. Berkuda di sini maksudnya bukan berkuda yang, jadi berkuda hanya jaraknya kurang lebih 100 meter. Ya, jarak berkuda yang 100 meter yang sangat tidak recommended lah kalau saya pribadi. Walau itu gratis, mungkin karena gratis itu jadi nggak recommended ya. Kenapa? Pelayanannya ngasal lah, naik kudanya kadang apa segala macam. Saya tidak recommended lah. Mendingan jalan cuma 100 meter. Belum nanti naiknya masih, oh kamu boleh naik ya, tapi jangan lupa ya, saya saudara kamu ya, kalau lupa. Kasih tips. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin saya lupa. Pemanasan. Bebas. Boleh, bebas. Gak ada aturan khusus. Gak harus gamis. Gak harus gamis. Bebas. Ya. Boleh, mau model yang mungkin atas bawah atau segala macam. Ikut sholat Jumat. Wanita ikut sholat Jumat. Iya, yang wanita di Kubah, Mas. Di Kubah Batu, bukan Kubah Mas. Ya, Kubah Batu. Ya, kalau yang laki-laki di Kibri. Ada lagi? Tidak ada? Baik, sekarang berita berikutnya yang dinanti-nanti. Bapak Ibu, dengan sangat berat hati, tadi saya sudah sampaikan, karena memang begitulah Israel setelah COVID. Dia pasti selalu ada yang tertolak. Ya, ternyata beberapa kali alhamdulillah NRA termasuk yang apa istilahnya ya, rekor. 2 kali kalau tidak salah setelah COVID berangkat NRA tidak ada yang tertolak sama sekali. Kali ini ada. Ya nggak apa-apa ya namanya. Tetapi itu dengan presentase yang sangat kecil sekali. Alhamdulillah dari 26 jamaah yang insya Allah bersama dengan kita, 25 diterima, 1 yang tidak diterima, dan 1 itu adalah saya. Nah, ya. Jadi kita lagi urus ya serius. Mudah-mudahan nanti apakah ada sesuatu yang bisa lagi segala macam. Kalau memungkinkan saya ikut bersama dengan Bapak Ibu. Kita nggak tahu bicara takdir ya, karena memang belum selesai sampai terakhir nanti. Tapi kalau ternyata tidak ya itu yang di luar kendali kami. Ya, yang di luar. Tapi saya kira juga lebih bagus daripada jamaah yang tertolak. Gitu ya. Karena beberapa terakhir kemarin ada beberapa travel yang sampaikan ke saya itu yang tertolak hanya 3 dari 30. Tetapi 3 ini yang tertolak 1 bapak, yang tertolak 1-nya lagi istrinya, yang tertolak 1 anaknya. Jadi dari 3 akhirnya yang tidak berangkat 12. Kenapa? Ya kalau suaminya masuk, istrinya enggak, anak-anaknya enggak mungkin. Akhirnya sekarang alhamdulillah. Apapun itu alhamdulillah. Jadi yang paling bersedih saya. Silakan, ya, nggak harus pakai baju koko. Termasuk kalau ke masjid nggak harus pakai baju koko, bebas biasa. Silakan. Yang penting ada atribut Islamnya. Kalau bisa nanti di sana ada tempat. Jadi Masjid Al-Aqsa itu tidak seramai Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Dia lebih, misal contoh, lebih kepada Masjid Sunda Kelapa di saat mungkin agak ramenya atau setengahnya gitu. Jadi bukan masjid yang full, enggak. Jadi kalau untuk yang sholat 5 waktu nggak ada masalah, ada rak-rak yang cukup untuk kita taruh di sana. Ada rak-rak yang cukup untuk kita taruh. Untuk di sholat Jumat bagus. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti biasanya dikasih juga oleh guide kita, ya plastik atau apa gitu. Nah itu nanti akan masukkan sholat. Ketika sholat kita letakkan di dekat tempat kita sholat.
Begitu kurang. Budi BKNRA kalau dapat yang hitam itu boleh dibawa untuk sholat Jumatnya saja. Kalau untuk sholat 5 waktu, insya Allah aman. Insya Allah. Ada lagi? Kenapa jadi nggak semangat? Ya. Bisa jalan kaki. Nanti biasanya ditunjukkan oleh guide. Nanti mungkin jalan kaki. Biasanya yang susah pertama aja. Kalau udah kedua dan ketiga relatif semuanya sudah. Oh enggak, memang segitu. Rata-rata begitu. Ya kurang lebih antara 1 kilo sampai 700 meter gitu ya. Sampai 1 kilo atau 1 kilo setengah. Kalau jalan kaki. Dan insya Allah aman. Ya. Sekarang udah relatif aman, tidak ada lagi yang sulit atau apa. Apalagi orang Indonesia juga sudah banyak dan orang sana sudah familiar dengan itu. Insya Allah. Pada bisa bahasa Inggris. Itulah kelebihannya Jordan dan Palestina. Relatif lebih mudah karena semuanya bisa bahasa Inggris. Sampai petugas yang kalau di Jordan itu orang yang jual kaki lima pinggir jalan aja dia jago bahasa Inggris. Termasuk di Palestina. Walaupun tidak setinggi Jordan ya. Kalau Jordan tuh hampir cleaning service semua bisa bahasa Inggris. Kalau Palestina tidak seperti Jordan, tapi mungkin 70% lah penduduknya bisa bahasa Inggris. Kalau Jordan 100% penduduknya bisa bahasa Inggris. Tapi kalau Palestina mungkin, tapi sudah sangat kembali. Seputar Aqsa. Mereka bahasa Arab. Tapi kalau dengan tamu biasanya mereka bahasa Inggris. Ada yang bisa jago bahasa Inggris, Bapak Ibu? Ada yang jago bahasa Inggris? Ada. Nanti kalau ada, saya biasanya ada beberapa teman di sana. Nanti paling saya kontak, bisa mendampingi Bapak Ibu juga. Cuman memang dia hanya bisa 2 bahasa. Ini yang non-guide. Kalau yang guide kan bahasa Indonesia ya. Tapi yang mungkin nanti bisa untuk tambahan lagi mau apa. Mungkin nanti saya akan kontak di Aqsa-nya karena kan saya tidak ada. Tapi memang dia hanya bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, kalau ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa isyarat pun bisa. Misalnya contoh minta beli air, nah, ya. Petunjuk bahasa Inggris. Toilet bahasa Inggris. Yang selalu ada itu petunjuk itu toilet dan souvenir. Itu bahasa Inggris. Aman itu. Aman. Kasir bahasa Inggris. Jadi kita tahu tempat bayar ya, gimana. Enggak. Jangan bawa rupiah tidak berlaku. Ya, ini pengalaman jamaah saya bawa duit banyak memang, tapi rupiah. Akhirnya kita ditukar dan di drop jatuh. Jangan ada yang bawa dolar aja. Lebih baik ditukarkan di sini. Nilainya juga standar. Begitu sampai di sana nanti kita juga standar. Toilet yang tadi saya sampaikan $1 sebenarnya free. Cuman biasanya adalah ya namanya kondisi dunia ekonomi sekarang semuanya lagi turun kan. Yang dulu nggak pernah dijaga itu toilet sekarang tiba-tiba ada aja yang duduk di sana. Walaupun nggak kayak di kita yang sudah ada tulisan 2000 nggak ada. Cuman ya kadang-kadang gitu aja bahasa isyarat yang dia bersih ya kita kasih 1 untuk berlima, $1 untuk berlima. Ada lagi? Ya silakan Bro. Untuk hari Kamis Jumat Sabtu dari Aqsa. Kita melakukan sholat wajib di Masjidil Aqsa. Dan guidance atau jalan di guidance untuk awal. Tapi biasanya nanti setelahnya biasanya itu ada yang sudah hafal jalan gitu kan. Karena kalau tunggu-tungguan mungkin lama atau awal di guidance. Hari pertama di guidance. Karena memang bukan jalan yang sulit. Jadi hari kedua, ketiga biasanya jamaah sudah bisa sendiri. Aman, sangat aman. Jaraknya tadi kurang lebih 1 kilo. Jalannya juga enak karena menyusuri kota tua, jadi mungkin unik lah buat kita gitu kan.
15, tergantung jalannya ya. Kalau berangkat lebih cepat karena berangkat turun. Jadi kita berangkat mungkin 10-15 menit, kalau pulang 15-20 menit. Karena nanjak. Nanjaknya bukan nanjak kayak gitu, tapi ya, standar lah, tapi agak turun. Itu yang paling ringan jalurnya, karena kan biasanya di Aqsa, di Aman, di Palestina itu memang berbukit-bukit konturnya. Jadi silakan. Masjid Aqsa itu bukan 24 jam. Enggak. Dia selepas sholat Isya kurang lebih sekitar 1 jam setelahnya tutup. Dan akan dibuka lagi setengah jam sebelum adzan subuh. Baru dibuka. Azan subuhnya kayak di Madinah, ada 2 kali azan. Iya, ada 2 kali adzan. Tetapi jaraknya hanya 15 menit dari adzan asli. Nanti mungkin saya akan kabarkan ketika sampai di sana waktu sholat di sana. Nah, berarti mungkin kurang lebih sekitar 15 menit sebelum adzan asli dia adzan. Berarti kurang lebih kita berangkat. Ya. Hah? Seperti suara ini. Sama, adanya sama. Begini. Cuma lebih merdu Pak di sana. Suaranya lebih. Apa lagi? Handphone, kartu. Nah, Bapak Ibu lebih baik gunakan paket yang memang sudah ada dari kita. Yang pakai simpati. Yang pakai apa lagi? Indosat. Yang pakai XL. Biasanya ada paket. Ya, kalau yang saya sih biasanya saya pakai simpati ya. Ada paket umroh. Paket umroh itu nyampe di sana. Karena itu pakai umroh dan Timur Tengah. Masih oke. 9 hari pakai itu. Ya, paketnya itu cukup. Di hotel ada wifi. Di mobil ada wifi. Ya, karena orang sekarang ini nggak bisa hidup tanpa wifi. Begitu naik bis biasanya pertama kali ditanyakan bukan snack, bukan air, bukan wifi, password, wifi. Mereka udah paham. Nah, colokan 3 di sana. Enggak, kita 2. Nah, 3 kaki. Di sana colokan 3. Bawa yang 3. Semuanya 3. Jadi harus bawa colokan 3. Bagus, itu penting. Apa lagi? Gimana ini? Paket umroh ya. Kalau yang simpati ya, wallahu alam kalau yang XL atau yang apa saya bisa. Ya. Kalau yang lain mungkin dilihat, saya kira sama ya, mungkin kalau ada paket umroh itu biasanya dia paket dengan Timur Tengah sekalian. Ada lagi? Bismillah kalau gitu, kita cepat berangkat. Insya Allah Allah mudahkan, insya Allah menjadi nilai ibadah, dan insya Allah ini bukan perjalanan terakhir Bapak Ibu. Allah berikan limpahan rezeki lagi sehingga nanti insya Allah akan datang ke sana lagi dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi, dengan kondisi yang jauh lebih khusyuk lagi insya Allah.